akan menyampaikan tentang pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja. Menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting pada remaja, sebab masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, menjaga kebersihan yang bisa menjadi aset dalam jangka panjang. Nah, menjadi aset dalam jangka panjang itu diri kita sendiri. Terus kemudian reproduksi bisa diartikan sebagai proses kehidupan manusia dalam menghasilkan kembali keturunan. Karena definisi yang terlalu umum tersebut, seringnya reproduksi hanya dianggap sebatas masalah seksual atau hubungan intim. Alhasil, banyak orang tua yang merasa tidak nyaman untuk membicarakan masalah tersebut pada remaja. Padahal, kesehatan reproduksi, terutama pada remaja, merupakan kondisi sehat yang meliputi sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Nah, proses reproduksi teh kumaha Ci? Proses reproduksi. Proses reproduksi itu kan melakukan hubungan intim laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki makan dina baligna teh dina umur 15 sekarang terus mimpi basah, sedangkan perempuan mah menstruasi. Nah, misalkan kalian ya terus melakukan hubungan bahan kalian bakal hamil. Terus punya anak, nah itu teh adalah proses reproduksi. Selanjutnya, kurangnya edukasi terhadap hal yang berkaitan dengan reproduksi nyatanya bisa memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Salah satu hal yang sering terjadi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi adalah penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang berakibat pada hilangnya nyawa remaja. Nah, salah satu contoh penyakit seksual menular adalah HIV. Kemudian kehamilan di usia muda. Nah, kehamilan di usia muda, terutama yang perempuan tanya hamil mah. Kada tubuh nanti kan siang hamil di usia muda mah. Jadi kematian remaja putri di usia remaja itu bakal lebih tinggi soalnya kan gitu teh. Nah, aborsi gara-gara melakukan hubungan seksual. Kemudian apalagi saat ini masih belum banyak orang yang peduli terhadap resiko-resiko yang bisa menyerang remaja salah pergaulan tersebut. Mulai dari ancaman HIV/AIDS tadi, angka kematian ibu yang meningkat karena melahirkan di usia muda, hingga kematian remaja karena nekat mengambil tindakan aborsi. Tahu aborsi itu? Menggugurkan kandungan. Nah, resikonya itu tinggi soalnya kan tubuh can siap, mental can siap. Resikonya. Nah, mau diaborsi itu kan yang pakai pil, pakai nanas muda, yang disedot, terus yang dicepat lagi di urut. Nah, itu teh salah satu contoh aborsi. Langsung aja materi kedua. Mengapa pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja sangat penting? Pertama, memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi serta cara menjaga kesehatannya diharapkan mampu membuat remaja lebih bertanggung jawab, terutama mengenai proses reproduksi, dan dapat berpikir ulang sebelum melakukan hal yang dapat merugikan. Nah, hal yang dapat merugikan laki merugikan, perempuan merugikan. Laki-lakinya misalkan pulang melakukan si awalnya teh hamil, bisa kan ya laki mah sekolah, tapi yang itu teh siap kudu siap kebatin diomongkeun. Ya pasti we nya gitu mah bakal
gitu tapi gitu mental teh bakal beunang perempuan mah nya sakola eureun nya ieu teh ya resiko fisik jeung mentalna bakal beunang perempuan mah terus lanjutkeun sakola terus biasana eta mah abai ka bayina teu memenuhi nutrisi jang bayi jadi si bayina teh aya bahan lahir teh cacat. Terus pengetahuan dasar apa saja yang perlu diketahui remaja. Yang pertama, pengenalan terhadap sistem, proses, serta fungsi alat reproduksi. Iya, gambarna. Ingat. Iya artinya itu dia mah perubahan fisik pada remaja. Tahu tuh perubahan fisik pada remaja perempuan atau laki-laki. Laki-laki mah biasana dadana jadi gidang terus tinggi. Suaranya jadi tinggi, berat. Bahu dan dada bertambah lebar, tubuh menjadi berotot, bertambah berat dan tinggi, tumbuh jakun, suara pecah dan menjadi lebih dalam. Kemudian tumbuh rambut-rambut. Biasanya tumbuh rambut-rambutnya pada sekitar ketiak dan alat kelamin. Laki-laki mah yang tambahan deui. Biasanya tumbuh kumis, janggut, dina dada, aya biasa namanya. Nah, perempuan mah perubahan fisik nate bentuk tubuh menjadi sedikit bulat karena lemak mulai menumpuk, pinggulna mulai melebar. Kemudian payudara mulai membesar, puting mulai menonjol, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar ketiak dan alat kelamin. Kemudian warna kelamin menjadi agak gelap dan mulai berotot, mulai menstruasi. Kemudian perubahan psikis. Nah, perubahan psikisnya ada istirahat. Iya lah, we absensi lah ya. Bilmuan ada selesai. Kemudian yang kedua, resiko penyakit. Seks bebas mengundang resiko infeksi menular seksual seperti terinfeksi HIV, kuman imunodefisiensi virus, dan HPV, kuman papilomavirus. Apalagi jika sering bergonta-ganti pasangan. HPV bisa menyebabkan kulit kelamin hingga kanker. Resiko seks bebas pada remaja bisa berlanjut jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Terakhir, kekerasan seksual. Yang tahu kekerasan seksual mana? Kekerasan seksual misalnya, anak teger, ambil ya. Nah, bukan itu kan ayam mau goda, terus sifat kurang mun digoda kudu misalkan kekerasan seksual pada laki mah perempuan tadi kekerasan seksual misal cabak ieu terus aya nyama pantat padahal terkenal kan kekerasan seksual pada perempuan. Laki-laki oke bisa misalkan aya laki-laki nanti anu sama jenis bisa dilanggai. Nah, laki-laki itu hati-hati bisi aya jalma nu gay. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Yang pertama, sikap.
memberontak misalnya. Terus penampilan, menjaga penampilan perempuan pakai kerudung, laki-laki bebas adanya. Keberanian, memiliki keberanian. Nah, keberanian di sini penting karena daripada jadi korban ini kita harus berani. Itu juga perempuan bawa sina kapung, tapi sina teh bubuk merica. Jadi mun aya macam-macam bisa disemprot. Terus ketegasan untuk menolak, kemampuan membela diri. Perempuan misalkan diapiku laki-laki bisa dilajak dina si anuna terus nukirna tak. Kalau aku misalkan kan diapit di dinding kan hasil dan hindari berduaan dengan lawan jenis. Bukan Endra, si ayam sehat lewat. Terus menghindari daerah atau jalan yang gelap dan sepi. Kemudian terakhir menghindari tontonan yang berpotensi menimbulkan hasrat seksual. Contohnya Video porno misalnya. Bulan ya. Siapa pamit sama Perempuan dan laki-laki yang sudah memasuki masa pubertas, baikkan melakukan hubungan seksual meskipun hanya sekali dapat mengakibatkan kehamilan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.